Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Febi Marantika, kelas Sistem Informasi 2A dengan NIM 201410092. Pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Computer Based Information System atau yang biasa disingkat dengan CBIS. Apa sih CBIS itu? Computer Based Information System atau CBIS merupakan sistem pengolahan suatu data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan sebagai alat bantu yang mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kendali serta visualisasi dan analisis. CBIS merupakan sistem yang terintegrasi, sistem manusia-mesin yang memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, prosedur dan basis data yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang mendukung operasi, manajemen, dan fungsi pengembalian keputusan dalam suatu organisasi. Apa sih manfaat pengembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen? 1. Penghematan waktu atau time saving. Yang kedua, penghematan biaya atau cost saving. Yang ketiga, peningkatan efektivitas atau effectiveness. Yang keempat, pengembangan teknologi atau technology development. Yang kelima, pengembangan personel akuntansi atau accounting staff development. Apa tujuan adanya CBIS? Tujuan utama CBIS adalah sebagai solusi perangkat lunak untuk akuntansi, penggajian, manufaktur, pembelian, dan distribusi, dan lain sebagainya. Tren terbarunya yaitu adalah bagi organisasi untuk mengintegrasi solusi software atau perangkat lunak mereka yang terpisah sehingga memungkinkan bagi manajemen untuk memantau apa yang terjadi di mana saja dalam organis secara real time. Apa saja fungsi dari CBIS? Sistem CBIS digunakan dalam berbagai cara. Salah satunya mereka digunakan untuk mengontrol dan melaporkan pengeluaran dalam organisasi. Fungsi dan kegunaan lainnya adalah dalam sistem manajemen lalu lintas dan basis data registrasi populasi. Contoh, misalnya sebuah langkah menuju rekam medis elektronik berarti bahwa dokter dapat melihat riwayat medis pasien secara online dan meningkatkan kemampuan diagnosis mereka. Yang kedua, angkatan laut seperti di negara Amerika Serikat pun juga menggunakannya untuk mengendalikan sistem pertahanan di kapal. Juga manajer menggunakan analisis CBIS yang canggih untuk memandu pengambilan keputusan mereka. Apa saja komponen-komponen CBIS? CBIS memiliki 5 komponen utama dalam kegunaannya. Beberapa komponen-komponen CBIS komputer atau Computer Based Information System tersebut termasuk 1. Hardware atau perangkat keras. Komponen yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Ini adalah perangkat seperti monitor, prosesor, printer, dan keyboard yang semuanya bekerja sama untuk menerima, memproses, menampilkan data dan informasi. Yang kedua, software atau perangkat lunak. Komponen CBIS yang berikutnya adalah perangkat lunak atau software. Ini adalah program yang memungkinkan perangkat keras untuk memproses data. Yang ketiga, data atau basis data, atau biasa disebut database, adalah pengumpulan file atau tabel terkait yang berisi data tersebut. Yang keempat, network atau jaringan. Network atau jaringan adalah sistem penghubung yang memungkinkan beragam komputer untuk mendistribusikan sumber daya. Yang kelima, prosedur. Prosedur perintah untuk menggabungkan komponen di atas untuk memproses informasi dan menghasilkan output yang disukai. Berikut contoh aplikasi CBIS. 1. Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. SIA merupakan singkatan dari Sistem Informasi Akuntansi. SIA adalah software atau perangkat lunak yang melaksanakan aplikasi akuntansi perusahaan.
Aplikasi ini biasanya ditandai dengan volume pengolahan data yang tinggi. Yang kedua, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah pengembangan serta penggunaan sistem-sistem informasi yang handal pada organisasi-organisasi seperti yang dijelaskan oleh Cronkite David 1989. Selain itu juga definisi menurut ahli dan pakar MCLUT, SIM adalah sebuah CBIS yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan yang serupa. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan DSS atau SPK. Ini berarti sistem pengambilan keputusan. Decision Support System yang disingkat DSS adalah bagian yang dari CBIS atau Computer Based Information System yang digunakan dalam mendukung pengambilan keputusan pada suatu organisasi atau perusahaan. Yang keempat, Office Automation. Office Automation atau sistem otomatisasi kantor merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui pemugaran proses pelaksanaan pekerjaan demi untuk meningkatkan produktivitas pekerjaan. Yang kelima, sistem pakar atau expert system. Sistem pakar atau expert system adalah suatu application atau aplikasi dari perangkat komputer yang mengandung pengetahuan dari suatu atau lebih ahli manusia tentang suatu bidang tertentu. Jenis program sistem pakar atau expert system ini pertama kali dikembangkan oleh periset kecerdasan protesis pada tahun 1960-an serta tahun 1970-an yang kemudian diterapkan secara komersial selama tahun 1980-an. Bentuk umum dari sistem pakar atau expert system yaitu adalah program yang dibuat berdasarkan suatu set rule atau aturan yang menganalisis informasi. Biasanya diberikan dari pengguna sistem tentang suatu kelas, masalah spesifik, serta analisis matematis dari kasus tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.